Halo semuanya, selamat datang di NU Daily, mengupas seputar dalil-dalil amaliyah NU. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat Islam. Di bulan inilah lahir panutan terbaik kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagai rasa bahagia dan syukur atas kelahiran sang baginda Nabi SAW ini, tak heran jika banyak sekali masyarakat Islam dari berbagai belahan dunia berlomba-lomba memperingati hari kelahiran beliau. Ada banyak cara dan tradisi untuk merayakan Maulid Nabi ini. Pada umumnya, peringatan Maulid Nabi ini diisi dengan pembacaan sholawat, zikir, doa bersama, dan membaca serta mendengarkan biografi keagungan baginda Nabi, lalu kemudian dibungkasi dengan makan-makan. Tradisi ini menjadi sangat penting karena selain kita menghidupkan hari kelahiran baginda Nabi dan meneladani kisah hidup beliau, kita juga banyak melakukan amaliyah-amaliyah baik di dalamnya. Selain itu, di beberapa negara mempunyai cara unik tersendiri dalam memperingati Maulid Nabi ini. Misalnya saja yang ada di Mesir. Saat bulan Maulid ini tiba, akan banyak sekali toko-toko yang menjual boneka yang disebut dengan Arusatul Maulid. Perayaan Arusatul Maulid ini sudah dilakukan secara turun-temurun sejak era pemerintahan dinasti Fatimiyah. Sedangkan asal mula boneka ini masih menjadi perdebatan, karena tiap orang mempunyai teorinya masing-masing. Selain boneka ini, saat bulan Maulid tiba, rakyat Mesir akan berlomba-lomba untuk mendekor rumah dan masjid-masjid sebagai tempat merayakan Maulid Nabi. Mereka juga akan berlomba-lomba untuk membagikan manisan atau halawiyat sebagai bentuk rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW. Begitu juga di Indonesia, ada banyak sekali tradisi-tradisi untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Seperti tradisi sekaten dan maulid yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Tradisi Bungolado di Sumatera Barat, meskipun peringatan Maulid Nabi sudah lumrah di kalangan masyarakat, dan tradisi ini pun mengandung banyak amaliyah baik di dalamnya, tapi masih saja ada kelompok-kelompok yang menganggap perayaan ini bukan sesuatu yang diajarkan oleh agama. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini merupakan sesuatu yang menyimpang dan dilarang oleh agama. Lantas, bagaimanakah sebenarnya hukum dari peringatan Maulid Nabi ini? Dan apa alasan para ulama kita yang sejak dulu mengajari kita akan pentingnya peringatan Maulid ini? Peringatan Maulid Nabi seperti yang sudah disinggung sebelumnya adalah sebuah bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan banyak cara sesuai tradisi masing-masing. Seperti layaknya seorang pecinta, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harusnya semangat untuk merayakan hari kelahiran beliau, disertai dengan harapan mendapat barokah dan syafaat darinya. Hal ini sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Siapa di sini pecinta yang tidak ingin bertemu dengan seseorang yang dicintainya? Seorang pencinta pastilah sangat bahagia dengan peringatan hari lahir seseorang yang ia cintai. Begitu juga para masyarakat Islam yang turut menghadiri berbagai majelis Maulid Nabi dengan rasa cinta yang membuncah kepada baginda Nabi SAW. Para ulama salaf banyak membahas tentang keutamaan memperingati Maulid Nabi ini. Salah satunya Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Thalibin. Barang siapa yang mempersiapkan makanan untuk membaca kisah kelahiran Nabi, mengumpulkan saudara sesama muslim, menyalakan pelita, mengenakan pakaian baru, memakai wewangian dan memperindah diri untuk menghormati kelahirannya, maka Allah akan mengumpulkannya kelak di hari kiamat bersama golongan pertama dari para nabi. Dan ia berada pada derajat yang paling tinggi. Imam Syafi'i Al-Yamani juga mengatakan, barang siapa yang berkumpul atau mempersiapkan makanan dan tempat untuk memperingati hari kelahiran Nabi, berbuat amal baik dan menjadikannya sebab memperingati hari kelahiran Nabi, maka Allah akan menempatkannya di hari kiamat nanti bersama para orang-orang solih dan para syuhada, dan mereka akan berada di surga. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhis Syama'il juga menyebutkan keutamaan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu rumah atau masjid atau tempat yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi kecuali malaikat mengelilinginya dan Allah menyebarkan rahmat di tempat itu serta mengelilinginya dengan cahaya, yakni para malaikat yang memintakan rahmat kepada orang yang mengadakan maulid tersebut. Beliau berkata,
Tidak ada seorang muslim yang membaca maulid Nabi di rumahnya, kecuali Allah mengangkat darinya kelaparan, musibah, dan kesulitan. Setelah mendengar pendapat para ulama tentang keutamaan merayakan hari kelahiran Nabi ini, tentunya kita semakin yakin bahwa peringatan maulid Nabi ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim. Sedangkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa peringatan ini adalah bid'ah dan dilarang, tentu mudah ditolak, karena amaliyah ini tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Peringatan maulid Nabi ini justru diisi dengan amaliyah-amaliyah baik sebagai bentuk meneladani perilaku Rasulullah semasa hidupnya. Nabi sendiri pernah merayakan hari kelahirannya, seperti yang dikatakan dalam hadis An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila yaumil itsnain, faqala fi tu wa fihi unzila alayya. Kan dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah pernah ditanyai mengenai puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan, dan pada hari itu pula diturunkannya Al-Quran kepadaku. Para ulama juga sering menjelaskan keutamaan merayakan kelahiran Nabi dengan menceritakan kisah Abu Lahab yang mendapat keringanan siksa di akhirat setiap hari Senin, sebab bahagia mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad dari budaknya yang bernama Thuwaibah. Saking bahagianya Abu Lahab, ia sampai memperdekakan budaknya tersebut. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwasanya memperingati hari lahir merupakan sesuatu yang dibenarkan oleh agama. Peringatan tersebut merupakan wujud tanda syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita begitu banyak nikmatnya. Apalagi jika seseorang yang kita peringati hari kelahirannya adalah Nabi Muhammad yang justru merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul Mafahim Yajibu An Tusahiha menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi merupakan amrun adi atau perkara yang sudah menjadi tradisi, akan tetapi hal ini merupakan tradisi yang baik karena mengandung banyak manfaat serta faidah yang melimpah. Yang artinya faidah ini akan kembali pada diri melaksanakannya karena peringatan ini merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Beliau juga menambahkan bahwa ada pemahaman yang salah mengenai peringatan Maulid Nabi ini. Beberapa orang mengira bahwa bersolawat dan meneladani Rasul hanya dilakukan pada malam-malam tertentu, seperti pada malam kelahiran Nabi. Pemahaman ini tentu saja salah, karena bersolawat dan meneladani kisah Rasulullah harus diusahakan setiap saat, bukan pada waktu-waktu tertentu, dan harus melekat pada jiwa setiap orang. Namun, faktor semangat untuk mengumpulkan masyarakat dan saling mengolah rasa di bulan kelahiran Nabi ini memang lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Sehingga, di momen inilah menjadi waktu yang tepat dan merupakan kesempatan emas untuk para ulama berdakwah kepada masyarakat dan menceritakan lagi betapa luhurnya pribadi dan akhlak Nabi Muhammad yang patut kita teladani. Juga menasehati dan menunjukkan kepada kebaikan serta mengingatkan kembali untuk berhati-hati dari segala kemaksiatan dan keburukan. Sehingga setelah adanya acara peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan agar cinta kita kepada Nabi Muhammad semakin bertambah dan kita terus berusaha lebih baik lagi dalam meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.